Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Seberapa kita mampu, kita akan tetap melakukan ibadah renungan fajar suara kebenaran. Hari ini hari Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 22 yang akan menyampaikan renungan nanti Bapak Sudono. Net pertama semestinya Pak Harjo, tetapi karena berhalangan dengan kontak tidak bisa menjalankan tugas. Net kedua nanti Bu Endang. Doa syafaat Busri, Maret suara kebenaran yang tadinya Pak Radmin diwakili oleh Ibu Yohani. Adapun susunan pelayanan pagi hari ini, Maret suara kebenaran Bu Yohani, pujian pembuka Bu Risma, doa pembuka Bu Mei, pujian mengiringi baca Bu Leni, pembacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 22 Pak Purwadi, pujian merespon baca firman Pak Gatot, pujian mengiringi renungan Mas Yoyo, renungan nanti Mas Dono, diakhiri dengan pujian setelah renungan Pak Sony. Demikian susunan pelayanan sampai dengan setelah renungan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan sebagai bekal panduan hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Monggo yang melayani Tuhan, Bu Yuani. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja Katolik Protestan, kita melayani para bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, dan membagi semua. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja Katolik Protestan, karismatik dan melayani, marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Hidupku penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku rumah doamu,
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar yang telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun tidur dengan tubuh, jiwa, dan roh kami yang sudah disegarkan. Dan kami boleh bersama-sama dipertemukan di frekuensi ini untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di dalam acara ibadah renungan fajar suara kebenaran ini. Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu siap untuk berbakti, beribadah kepada-Mu. Urapi setiap hati kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyukakan hati-Mu. Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang berpelayanan pada pagi hari ini, baik yang memandu acara sesi pertama maupun sesi kedua, baik yang memuji Tuhan, yang membaca firman Tuhan, yang berdoa syafaat, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan. Bapa, urapi setiap kami, urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang hanya mendengarkan saja di frekuensi ini. Engkau bukakan pintu hati mereka Tuhan, sehingga setiap puji-pujian, setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh bersemayam di dalam hatinya, dan mereka semua boleh diberkati dengan firman Tuhan dan digerakkan hatinya untuk menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu, dan kami serahkan acara ibadah renungan fajar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan beracara di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan memberkati. Monggo dilanjut. Amin. Melekat dengan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya Yesus. Haleluya. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, oh Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Kau mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Kau mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lanjut, Pak Pur, silakan. Tuhan memberkati. Kepada jemaat di Sardis. 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah, yang ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih,
karena mereka adalah layak untuk itu. 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. 6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 7-13 dengan judul kepada jemaat di Philadelphia. 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak akan, maksud saya ulang dari ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Berikut yang terakhir atau yang ketiga, ayat 14-22 diberi judul kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam buku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang,
miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. 22 yang terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian jauh pembacaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mengacu kepada firman Tuhan, yang mana kita akan bersama-sama renungkan bersama Bapak Sudono nanti. Untuk itu berbahagialah setiap orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi yang terlebih berbahagia adalah setiap orang yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan lalu diperbuatnya di sepanjang kehidupannya. Orang yang demikian ini bagaikan tanaman yang tumbuh di tepi aliran air, yang akarnya selalu merambat ke dasar air itu, sehingga menimbulkan menjadi hijau daunnya dan subur, dan akan berbuah lebat pada musimnya. Demikian juga orang yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan lalu diperbuatnya di sepanjang kehidupannya, orang itu akan diberkati Tuhan dengan berkat yang limpah. Amin. Monggo yang pujian. Aduh Gusti, lamun kula nyipati lintang abyor ing dalu kang sepi, wagum leger ing duduk ing akasa, kula ngungun gunging kamulyanto, nyawa kula yasum puja yakti Allah Maha Kuasa, nyawa kula yasum puji yakti Allah Maha Kuasa. Lamun rasa tengahing wanawasa, satu paksi kekidungan ramnya, wonten ngari dalah ing ardi ugi bragumelar sesawangan adi, nyawa kula yasum puja yakti Allah Maha Kuasa, nyawa kula yasum puji yakti Allah Maha Kuasa. Amin. Moga Mas Yoyo. Bapa, Engkau sungguh baik,
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini sebetulnya yang menyampaikan firman Tuhan adalah Mas Sudono, tetapi karena ada satu dan lain hal telah dilimpahkan kepada saya, suatu kehormatan untuk saya. Nah, karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sampai Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 22, yang ada 3 perikop, tetapi saya tidak akan membahas semua perikop, hanya sebagian saja. Oleh karena itu sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan agar firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam hati kita dan kita boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu kalau pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sudah diberkati dengan puji-pujian. Oleh karena itu saat ini kami siapkan telinga kami dan siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh subur di dalam hati kami, boleh kami resapi, dan firman-Mu boleh berbuah buah-buah roh yang daripadamu, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan berfirman di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Sardis. Secara geografis Bapak Ibu, letak kota Sardis sangat strategis karena berada di dataran lembah Hermus dan dikelilingi gunung Timolus yang tinggi dan terjal, sehingga kota ini aman dari serangan musuh. Selain itu, sungai Pertolus yang mendapatkan aliran air dari gunung Timolus biasanya mengalirkan air yang disertai dengan endapan emas.
Itulah sebabnya kota Sardis adalah kota yang makmur, apalagi ditunjang adanya pabrik kain dan pakaian dari bulu domba. Faktor-faktor inilah yang mampu mengangkat perekonomian rakyatnya, termasuk kehidupan jemaat di kota itu. Ini Bapak Ibu saya ambil dari geografisnya saya ambil dari bacaan yang lain. Hanya perlu diketahui saja bagaimana keadaan kota Sardis sebetulnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemapanan ekonomi ini membuat jemaat Sardis hidup di dalam zona nyaman. Ya, kita ketahui di sana banyak berlimpah emas, ada pabrik kain dan pabrik bulu domba, sehingga mereka menjalani kehidupan rohaninya pun tanpa kesungguhan, tidak lagi mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi menjadikan kekayaan sebagai sandaran hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka aktif di dalam kegiatan kerohanian. Namun dasar pelayanan bukanlah karena hati yang mengasihi Tuhan, tetapi karena fasilitas yang mumpuni. Sekalipun pelayanan mereka tampak hebat di pemandangan manusia, tapi Tuhan memiliki penilaian yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, justru mengurus jemaat Sardis dengan sangat keras. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata tak satu pun pekerjaan yang mereka lakukan kedapatan sempurna di mata Tuhan. Artinya apa yang mereka perbuat tidak mendatangkan perkenanan dari Tuhan, tidak membuat hati Tuhan disenangkan. Aktivitas pelayanan mereka hanya tampak wah dari sisi luarnya saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan menambahkan di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku di dalam pakaian putih mereka, karena mereka adalah layak untuk itu. Bapak Ibu, kalimat ada beberapa orang artinya hanya ada sedikit jemaat yang menjaga hidupnya, tidak bercela atau tidak mencemarkan diri dengan dosa. Jadi sebagian besar jemaat di situ atau di Sardis itu melakukan kompromi dengan dosa, alias hidup mereka dalam kedagingan. Ini peringatan bagi kita Bapak Ibu, peringatan keras bagi kita orang-orang percaya. Jika kita masih hidup di dalam dosa dan berkompromi dengan dunia ini, pelayanan kita tidak berarti apa-apa di mata Tuhan. Sekalipun tampak hidup, tapi sesungguhnya mati di pemandangan Tuhan. Sungguh ironis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beragam alasan mengapa seseorang atau sebuah gereja berhenti memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Salah satunya adalah ketidaksempurnaan cara dan hasil pelayanan mereka. Situasi ini membuat mereka menjadi putus asa.
Melalui khotbah hari ini atau renungan hari ini, kita akan belajar bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbenah diri dan terus mencoba memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Gereja Sardis tidaklah sempurna. Walaupun demikian, Bapak Ibu, Tuhan tetap terus menasihati mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam setiap pendahuluan surat kepada 7 jemaat di Wahyu pasal 2 dan 3, Tuhan Yesus selalu memperkenalkan diri secara khusus sesuai dengan situasi jemaat yang dituju. Kepada jemaat, ya khususnya kepada jemaat yang di Sardis ini, Tuhan mengungkapkan dirinya sebagai pemegang 7 roh. Angka 7 di sini berbicara tentang Roh Kudus adalah roh yang sempurna dan menyempurnakan. Sekali lagi, Roh Kudus adalah roh yang sempurna dan menyempurnakan. Ia diutus ke dalam dunia untuk mengamati sekaligus memurnikan. Memurnikan apa, saudaraku? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Dalam konteks jemaat Sardis yang keadaan dalam berbeda dengan keadaan di luar, sangatlah relevan apabila Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai pemegang roh Allah yang mampu memurnikan, Bapak Ibu. Yesus juga sebagai pemegang 7 bintang. Yang dimaksud dengan 7 bintang adalah 7 malaikat jemaat. Walaupun beberapa penafsir juga menduga malaikat jemaat adalah benar-benar malaikat, namun kita sebaiknya memahaminya sebagai para pemimpin jemaat. Jadi yang disebut dengan 7 bintang itu adalah para pemimpin jemaat, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus memegang para pemimpin jemaat, ini menunjukkan perlindungan sekaligus kekuasaan Tuhan atas jemaat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para pemimpin jemaat ini kalau benar-benar membawa jemaat kepada Tuhan Yesus, dan para pemimpin jemaat ini sudah di tangan Tuhan Yesus, itu berarti para jemaatnya pun sudah di dalam kekuasaan Tuhan Yesus sendiri. Yang empunya gereja adalah Tuhan Yesus, bukan para pemimpin rohani. Perlu diketahui Bapak Ibu, siapakah gereja itu? Kita akan tahu, gereja itu adalah diri kita. Gereja itu adalah diri kita. Berarti diri kita ini adalah milik Tuhan, sudah bukan milik kita lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus juga sebagai Allah yang Maha Tahu. Ia tahu apapun yang dikerjakan jemaat di Sardis. Tentunya Tuhan pun tahu apa yang kita lakukan. Pelayanan kita, tingkah laku kita sehari-hari, Tuhan tahu. Bahkan tatkala orang lain tidak mampu melihat yang sebenarnya, Kristus mengetahui apa yang terjadi, Bapak Ibu. Ketika hanya ada sedikit jemaat yang masih loyal kepada kebenaran, Tuhan Yesus juga mengetahuinya. Hati-hati Bapak Ibu. Di bagian lain dijelaskan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kaki Dian dan berjalan di antara mereka. Karena itu ia mengetahui
secara detail keadaan setiap jemaat. Sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mata Kristus yang Maha Tahu tadi, setiap kebobrokan jemaat Sardis tidak dapat disembunyikan. Secara khusus ada dua negatif yang disorot di bagian ini. Yang pertama, reputasi positif jemaat Sardis tidak sesuai dengan realita di dalam gereja. Engkau dikatakan hidup, menunjukkan bahwa penilaian positif ini tidak berasal dari jemaat Sardis sendiri atau dari Tuhan Yesus. Orang lain yang memberikannya atau yang menilainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, fakta bahwa orang lain memberikan penilaian yang tinggi terhadap jemaat Sardis pasti bukan tanpa alasan. Mereka mungkin dulu memang terkenal karena kelebihan mereka. Ketika situasi internal mereka sudah banyak berubah, orang lain tetap tidak mengetahui perubahan negatif tersebut, sehingga mereka tetap menganggap bahwa jemaat Sardis sebagai jemaat yang baik, Bapak Ibu. Nah, celakanya ketidaksesuaian antara realita dan reputasi atau identitas memang sering terjadi. Ada orang-orang tertentu yang menganggap diri orang Yahudi padahal mereka sebenarnya bukan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, semua pekerjaan mereka tidak ada yang sempurna. Kata pekerjaan itu adalah bentuk jamak karena muncul dua kali. Ini menunjukkan bahwa jemaat Sardis bukanlah jemaat yang pasif. Mereka tetap terlihat dinamis. Persoalannya, tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna di mata Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengar bahwa Sardis dikatakan begitu baik karena mungkin sebelumnya telah mempunyai reputasi yang baik. Itu kata manusia. Tetapi ternyata di penilaian Tuhan Yesus, di penilaian Allah, setiap pekerjaan mereka belum sempurna di mata Tuhan. Bukankah semua jemaat tidak sempurna? Mengapa hanya jemaat Sardis yang ditegur? Kesempurnaan di sini sebaiknya dilihat dari sisi kapasitas yang Tuhan berikan dan kesungguhan untuk mengoptimalkannya. Sama seperti perumpamaan tentang talenta. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 25, berapapun yang kita punya harus kita maksimalkan untuk Tuhan. Nah, jemaat Sardis memiliki banyak kelebihan secara finansial ya, karena kaya, mempunyai emas, ada pabrik kain dan pabrik pakaian bulu. Kelebihan secara popularitas karena sudah terkenal baik, dan kelebihan masa lalu ya, karena di masa lalu kota Sardis ini terkenal baik, populer, mempunyai finansial yang cukup. Tetapi pekerjaan mereka tidak ada yang sesuai dengan kelebihan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak seperti banyak orang yang hanya dapat memberikan kritikan.
Kristus juga memberikan solusi. Nah, Bapak Ibu, inilah kehebatan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hanya mencela atau mengkritik, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan solusi atau jalan keluar untuk kota Sardis, orang-orang yang ada di sana, atau jemaat yang ada di kota Sardis. Kalau jemaat Sardis ingin berbenah, mereka harus melakukan beberapa hal. Yang terutama, mereka harus waspada. Itu tercatat di dalam ayat 2a. Kata bangunlah dalam teks Yunani lebih berarti waspadalah, ya. Bangunlah atau waspadalah, berjaga-jagalah. Nah, kita sering membaca, sering merenungkan di dalam perikop yang mengatakan berjaga-jagalah seperti 10 perempuan yang membawa Dian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka tidak boleh seperti penduduk Sardis kuno yang membanggakan benteng mereka dan kurang waspada sehingga akhirnya dikalahkan musuh. Ternyata walaupun Sardis ini mempunyai benteng, itu tidak bisa dibanggakan. Yang bisa dibanggakan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka juga harus menguatkan apa yang masih tersisa. Yang masih tersisa ini bukan orang, karena orang-orang di ayat 4 bukan yang sedang akan mati, melainkan justru dipuji Allah. Mereka juga harus memberikan respon yang benar terhadap firman Allah. Para pendahulu mereka dahulu sudah mendengar dan menerima firman. Sebagai generasi kedua, penerima firman atau penerima surat ini seharusnya menuruti atau memegang erat. Surat itu adalah firman, ya Bapak Ibu. Yang menerima firman itu seharusnya menuruti firman dan memegang erat firman itu yang sudah diterimanya. Nah, jika ini dilakukan, maka itu berarti bahwa mereka harus bertobat dan kembali kepada masa yang dulu lagi, yaitu masa-masa ketika generasi pertama begitu dekat melekat kepada Tuhan, sehingga membawa nama Sardis itu menjadi kota yang baik. Walaupun di generasi kedua sebetulnya sudah berubah, tetapi di mata manusia mereka tetap baik. Walaupun baik di mata manusia, tetapi ternyata di mata Tuhan mereka belum sempurna, belum baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus bukan hanya memberikan kritikan dan solusi, tetapi Tuhan Yesus Kristus juga memotivasi atau memberikan semangat kepada mereka untuk mengambil solusi itu. Nah, yang pertama yaitu Tuhan Yesus memberikan peringatan. Ia akan datang seperti pencuri yang tidak terduga. Sebagian penafsir menganggap hal ini sebagai rujukan untuk kedatangan Kristus kedua kali di akhir zaman. Karena metafora yang sama juga digunakan di tempat lain di dalam konteks akhir zaman. Itu kalau kita membaca di dalam ayat pasal 16 ayat 15.
atau Matius 24 ayat 42 sampai 44. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian, sebagian yang lain meyakini bahwa kedatangan ini dapat merujuk pada hukuman pada masa sekarang di bumi. Alasan yang dikemukakan adalah bentuk pengandaian atau berandai-andai. Selain itu, sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah memberikan ancaman semacam ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedua, Kristus memberikan bukti konkret yang positif. Tidak semua jemaat Sardis adalah buruk. Ada beberapa jemaat yang dipuji Tuhan, yang tadi sudah saya sampaikan di awal, karena mereka tidak mencemarkan pakaian mereka. Kata mencemarkan di sini biasanya terkait dengan penyembahan berhala atau perzinahan, Bapak Ibu. Orang-orang ini telah menunjukkan pekerjaan yang sempurna. Keberadaan mereka perlu disinggung oleh Tuhan Yesus sebagai salah satu bentuk motivasi bagi jemaat lain. Kalau sebagian orang ini bisa menjaga diri mereka, maka yang lain pun juga pasti bisa menjaga diri. Dengan kata lain, perubahan positif bukanlah hal yang mustahil. Itu Bapak Ibu, kalau jemaat lain juga bisa menjaga diri, tentunya kita pun juga bisa menjaga diri, sehingga kehidupan kita ini tidak berubah menjadi negatif, tetapi ada perubahan yang positif. Nah, kalau di dalam Tuhan, perubahan yang positif ini tidak mustahil bagi kita, karena ada Tuhan yang akan menolong kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus memberikan janji-janji yang indah. Salah satu bentuk motivasi lain untuk berubah adalah hal-hal baik yang akan diterima apabila mau berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa janji Tuhan ya dan amin. Nah, di sini salah satu bentuk motivasi Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada di Sardis yang mau berubah, itu akan diberikan janji-janji yang indah, janji yang membuat orang tergugah dan bersemangat untuk melakukan sesuatu. Apa saja janji dari Tuhan Yesus untuk jemaat yang ada di kota Sardis itu? Sama seperti Tuhan Yesus Kristus disebut layak karena kematiannya, demikian pula layak untuk berjalan bersama Kristus. Itu adalah kita yang percaya, dianggap layak menderita bersama Kristus merupakan penghargaan besar bagi orang percaya. Janji lain adalah kemenangan. Ya, kalau yang pertama tadi janji Tuhan kita dilayakkan, ada janji yang lain yaitu kita dimenangkan, yang disimbolkan dengan pakaian putih. Dalam kitab Wahyu, pakaian putih merujuk kepada para hamba-hamba Tuhan. Walaupun menurut penilaian dunia mereka terlihat kalah, namun mereka sebenarnya justru mendapatkan kemenangan sejati di dalam Tuhan. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam tradisi
Romawi, pakaian putih dikenakan waktu perayaan kemenangan. Perlu diketahui itu Bapak Ibu. Terus janji lainnya adalah kepastian keselamatan. Sungguh luar biasa. Ya. Yang pertama tadi kita dilayakkan yang kedua kita diberi kemenangan, dan yang ketiga kita apa ini waktu tulisan saya oret-oretan. Nah, nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Dilayakkan, yang kedua dimenangkan, yang ketiga kita diberi kepastian untuk keselamatan. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak seperti beberapa warga negara Romawi yang akhirnya dibatalkan kewarganegaraannya atau dihapuskan namanya karena melakukan tindakan tertentu yang fatal. Nama orang Udah selesai Bu Yuani. di kitab kehidupan. Nah, itu yang keempat Bapak Ibu. Hal ini tidak berarti bahwa ada kemungkinan orang-orang tertentu yang sudah dicatat namanya di kitab kehidupan pada akhirnya namanya terhapus. Atau ada atau tidaknya nama seseorang di dalam kitab kehidupan sudah final sejak dunia belum dijadikan. Mereka yang namanya tidak tertulis di kitab itu memang sejak dunia belum dijadikan tidak tercantum di sana. Bukan karena nama mereka terhapus di tengah perjalanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah nama kita ini sudah tercatat di kitab kehidupannya Tuhan? Sehingga kita boleh mewarisi kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Ataukah nama kita ini tidak tercatat di dalam kitab kehidupannya? Itu yang tahu adalah Tuhan sendiri. Tetapi yang pasti kita harus tetap berusaha dan selalu berusaha supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, aplikasi apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan keadaan kita dan gereja kita? Apakah di luar kita terlihat sibuk dan baik seperti jemaat di Sardis, tetapi di dalamnya terdapat kematian yang memprihatinkan? Apakah gereja kita hanya terjebak pada rutinitas ibadah dan beragam program yang seolah-olah menunjukkan keaktifan, tetapi di dalamnya tidak ada sesuatu yang menyenangkan Allah? Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita secara serius mengintrospeksi diri kita masing-masing dan kembali kepada Tuhan. Dia yang empunya gereja, Dia yang berkuasa memulihkan gereja. Tentunya Dia pula yang akan memulihkan kehidupan kita. Kalau gereja, pemimpin-pemimpin gereja itu di bawah kekuasaan Tuhan Yesus, tentunya kita sebagai jemaat, kita pun ada di dalam naungannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari jangan kita berhenti untuk berpelayanan.
biarlah kita tetap melayani Tuhan, baik di frekuensi ini, di gereja kita masing-masing, bahkan di masyarakat. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita pelajari bersama-sama. Biarlah kiranya janji-janji Tuhan yang sudah kita pelajari ini ada di dalam kehidupan kita, boleh kita rasakan, sehingga hidup kita semakin hari semakin indah, baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu kalau pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kepada kami janji-janji yang sungguh luar biasa. Engkau telah melayakkan kami, Tuhan. Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami. Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Sudah selesai, Mas ya. Bersyukur kalau kami mempunyai Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat bagi umat manusia. Sungguh kami bersyukur karena kami ada di dalam dekatan-Mu. Tuhan, kami siap selalu melayani Engkau, dimanapun Engkau membutuhkan kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Kami siap, Tuhan. Itulah yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih anugerah-Mu yang besar kepada kami. Mungkin Bu, saya tidak dengar apa yang Mas Sudono tidak dengar. Semuanya itu yang dengar Mas Jaya, yang dekat-dekat Bu. Dan firman Tuhan, kami sudah diberkati. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong